الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير والخير والثواب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بكم كرب أو جهد أو بلاء, apabila turun kepada kalian kurbun, kesusahan, au jahdun, kepayahan, au balaun, atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala, faqulu, maka berkatalah kalian, Allahu Rabbuna la syarikalah, Allah Tuhan kami dan tidak ada sekutu baginya. Ini doa diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala kita mendapatkan satu kesusahan, satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, satu kesumpekan dari Allah Subhanahu wa taala, apapun itu daripada sesuatu yang tidak kita kehendaki, tidak kita inginkan, maka katakan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Rabbuna la syarikalah. Itu doa yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, oleh Imam Baihaqi radhiyallahu taala anhu. Wa qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah sahibus suffah, sahabat yang tinggal di masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Hurairah ini tidak mempunyai rumah sehingga beliau ini tinggal bersama para sahabat-sahabat yang lain di masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dapat ilmu dari baginda Nabi. Mereka juga banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mendapatkan makan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfal minhu. Apabila seorang daripada kalian melihat kepada orang lain yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam harta maupun di dalam wujudnya, maksudnya bentuk tubuhnya, falyanzur ila man huwa asfal minhu, maka hendaklah dia melihat kepada orang yang lebih rendah daripada dia, orang yang di bawah dia. Jadi kalau seorang itu melihat orang yang kaya dengan hartanya, kita jangan melihat ke atas. Kalau kita melihat ke atas, lihat orang yang lebih kaya, maka akan timbul rasa tamak, akan timbul rasa iri, dengki, ya, sehingga naudzubillah kadang orang tatkala sudah kerasukan daripada sifat-sifat tersebut, maka dia akan menghalalkan segala macam cara, karena untuk mencapai tujuannya menjadi lebih kaya daripada orang yang dia lihat, maka segala macam cara dia lakukan. Yang halal dia kerjakan, yang haram dia kerjakan, untuk mencapai satu tujuan agar lebih kaya daripada orang yang dia lihat tadi. Tapi kalau orang itu melihat ke bawah, maka dia akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang diberikan mobil oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia melihat ke atas, dia pengen mobil yang lebih baik lagi. Tapi tatkala dia melihat ke bawah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya punya mobil, tetangga sebelah punya motor, kemarin istrinya hamil, hujan-hujan diantar ke rumah sakit kehujanan, saya alhamdulillah istri saya hamil, ya saya naik mobil gak kehujanan. Yang punya motor juga begitu, melihat ke bawah,
jangan melihat ke atas. Ya, kalau melihat ke atas pengen punya mobil. Kalau dia melihat ke bawah, alhamdulillah saya masih punya motor, tetangga sebelah punya sepeda. Kalau ada keperluan mendadak, ya mau belanja ke Nagoya atau Kaviar itu lebih cepat kalau kita naik motor. Kalau naik sepeda lama. Akhirnya timbullah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang naik sepeda pun demikian. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, kau masih beri sepeda. Ya, sebelah saya jalan kaki ya Allah. Ya, kemana-mana jauh naik bimbar, desek-desekan sama orang. Ya, kita alhamdulillah punya sepeda, mau belanja ke mana tempat naik sepeda bisa. Nah, ini akan timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang di antara kalian melihat orang yang lebih mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya dan bentuk tubuhnya, wal yanzur ila man huwa asfala minhu, maka hendaklah dia melihat orang yang lebih di bawah daripada dia. Ya, kita orang hitam misalnya, alhamdulillah ya Allah hitam tapi anggota tubuh saya masih komplit. Ya, tetangga sebelah ya Allah kasihan kakinya nggak bisa jalan. Ya Allah kasihan sebelahnya matanya agak pice misalnya. Ini alhamdulillah. Akhirnya timbul syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat seseorang, ya lihat yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas kita, agar kita timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Syekhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum bil amri, apabila seorang di antara kalian mempunyai keinginan untuk melakukan satu urusan, ya dia punya cita-cita, dia mau kemana, ada urusan, ya kata baginda Nabi, fal yarka rakaatain, hendaklah dia melakukan sholat 2 rakaat min ghairil fardhah, yang bukan sholat fardu, maksudnya sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Di sini sholat sunnah istikharah. Ya, kalau kita mempunyai keinginan, ya apalagi keinginan yang menentukan kehidupan kita mesti istikharah. Ya, yang muda-muda yang belum nikah, misalnya Ustaz Rifki pengen nikah, istikharah dulu. Ya, biar dijadikan dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala jodoh yang terbaik. Kita pengen keluar negeri atau pengen pergi, misalnya naik pesawat, istikharah dulu. Ya, agar diberikan perjalanan yang atau urusan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi urusan-urusan besar, urusan kecil saja kita dianjurkan untuk istikharah. Bahkan as-salafun as-salihun, ya mereka itu setiap sholat duha mereka juga melakukan sholat istikharah. Tujuannya apa? Tujuannya agar di hari ya mereka di hari itu mereka mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, itu berarti sudah dipilihkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ya kalau ikut daripada as-salafun as-salihun, ulama-ulama kita dulu, kita setiap hari mesti istikharah, karena apa yang kita dapat daripada rezeki, daripada ya lain-lainnya, itu berarti sudah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik buat kita. Makanya jangan lupa kita ikuti as-salafun as-salihun, selalu melakukan sholat istikharah di waktu sholat duha. Ya, bahkan mereka kadang menggabungkan antara sholat duha dan istikharah. Kemudian Tummal yaqul, kemudian setelah sholat istikharah 2 rakaat tadi, kemudian dia berdoa, Allahumma inni astakhiruka, ya Allah, sesungguhnya aku ini beristikharah, meminta dipilihkan olehmu ya Allah, bi'ilmika, dengan pengetahuanmu ya Allah, wa astaqdiruka biqudratika, dan aku ini minta takdirmu ya Allah, ya, wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku minta dari
kemuliaan-Mu yang agung ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sungguhnya Engkau ini yang maha mengatur dan aku nggak bisa ngatur ya Allah. Engkau yang menentukan, aku tidak bisa menentukan ya Allah. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan Engkau lebih tahu tentang kemaslahatanku ya Allah, dan aku tidak tahu tentang apa yang terbaik untukku ya Allah. Wa anta 'allamul ghuyub, dan Engkau ya Allah maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li. Dan ya Allah, apabila Engkau mengetahui sesungguhnya urusan ini lebih baik untukku ya Allah dalam urusan agamaku dan urusan kehidupanku, dan kelak akibatnya lebih baik bagiku ya Allah, faqdurhu li, maka takdirkan yang terbaik itu untukku ya Allah, wa yassirhu li, dan mudahkan aku mendapatkannya ya Allah. Tsumma barik li fi, kemudian berkahi aku di dalam urusan tersebut ya Allah. Nah, ini doa istikharah yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita menemui suatu hal yang kita perlu ya, atau kita perlu untuk memilih, kita milih kepada Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memilihkan untuk kita yang terbaik. Nah, dan doanya seperti yang diajarkan dalam hadis tadi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita insya Allah apapun yang terjadi kepada kita, kalau kita sudah istikharah, berarti itu sudah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taksil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli li mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma'ina rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadat tashis sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi. Rabbana rabbana alamna fi alimna alladhi aqwana rabbina 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 bidina man tudu talaka rabbina bidina bidina ma taqaddi wa la karam wa rizqul kul halal wa khilati alam nahdu bil khair wa nafku bil syar. Rabbana aslana bil syuhud wa bil ghayr rabbina bil ghaib tawdiyun wa qina rabbana kul diyun qabla ta'tiyana rasulana rabbik fir wa salatu wa sadara wa salatu wa tashal mustafa man ila al-haqi da'ana wa fa bi kitab al-fil nashi shifa wa la alika wa sharafa wa sabil masabil qura. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yasru fi رضاك ولا تهدي ولي سواك ولا تجعل من خلق امرك وعصاك وسبحان الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.